Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita berjumpa di dalam renungan mingguan saat ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku, di ujung tahun 2023 ini, saya ingin mengungkapkan kepada saudaraku tentang pesan Tuhan, yaitu kesatuan, karunia dan kesatuan. Mari kita pelajari di dalam Roma 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Amin. Saudaraku, Roma 12 ini ada satu ayat yang terkenal, yaitu berbicara tentang ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yaitu tentang persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah lewat pembaruan budi. Nah, itu kira-kira secara singkatnya berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kemudian Rasul Paulus lebih lanjut menjelaskan secara teknis bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan itu, hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-5, ke-6, dan seterusnya ya, sampai ke ayat yang ke-8, kalau saudaraku ada waktu untuk bisa membaca di dalam Roma 12 ini, itu berbicara tentang karunia. Nah, yang dimaksud dengan karunia berbeda dengan talenta. Kalau talenta itu diusahakan oleh manusia, bakat itu diusahakan oleh manusia, dan dua-duanya adalah baik, antara karunia dengan talenta atau bakat. Tetapi Roma 12 ini berbicara tentang apa yang dianugerahkan kepada kita. Berarti ada sang pemberi dan ada sang penerima. Nah, manusia sebagai sang penerima dari anugerah Tuhan itu memperoleh karunia yang berbeda-beda. Ada karunia bernubuat, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada juga karunia yang untuk menasihati, karunia untuk mengajar, ada karunia-karunia di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang menarik sekali untuk kita coba merenungkan tentang kasih karunia ini adalah setiap orang diberi karunia yang berbeda-beda, ya, diberi karunia yang berbeda, tetapi di dalam satu kerangka kesatuan untuk membangun tubuh Tuhan. Nah, ini Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berbicara dengan ekstern, kekristenan yang keluar. Kekristenan yang keluar, ya. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang kudus. Itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat, untuk kita bisa mempersembahkan, menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tetapi ayat yang keempat, 5, 6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu berbicara mengenai ke dalam tubuh Kristus, menjadi satu kesatuan. Ya, di dalam tubuh Kristus itu butuh orang yang bukan sempurna punya semua karunia, karena diberikan oleh Tuhan itu karunia yang berbeda-beda. Ini kita melihat keunikan Tuhan, supaya setiap orang punya kerendahan hati. Saya bisa bernubuat, saya bisa berkata-kata dalam nama Tuhan, bernubuat. Tapi orang lain bisa mengajar, orang lain bisa punya karunia nasihati, orang lain juga punya karunia untuk menyembuhkan, orang lain juga punya karunia untuk mengusir setan, membuat mukjizat,
Ya, setiap orang diberi karunia. Sekali lagi berbeda dengan talenta. Fungsinya apa, saudaraku? Fungsinya kita menjadi anggota seorang terhadap yang lain untuk membangun tubuh Tuhan intern. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kita persembahkan tubuh kita keluar. Nah, inilah pengertian yang lengkap tentang arti salib Kristus. Salib Kristus. Ya. Ke dalam dan keluar. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani sesama dan juga tubuh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita diberi oleh karunia oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan membentuk satu kesatuan. Nah, seringkali di dalam satu gereja terjadi perpecahan-perpecahan yang disebabkan oleh kesombongan seperti yang ada di dalam jemaat di Korintus. Mereka merasa punya karunia dan akhirnya mereka tidak memiliki kerendahan hati karena mereka menganggap jauh lebih penting daripada orang lain. Tetapi di dalam Roma 12 ini kita berbicara mengenai karunia yang saling memperlengkapi. Setiap orang masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kelima. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari di ujung tahun 2023 ini, kita teruskan apa yang baik di tahun yang berikutnya, bahkan lebih meningkat lagi. Tapi jika ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang kurang baik, mari kita perbaiki. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, tetap kita hidup di dalam kuasa meninggikan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Selamat kita dipakai oleh Tuhan. Dan tahun depan tentu kita jauh lebih baik. Asal kita punya niat. Di mana ada niat, di situ Tuhan memberkati kita. Amin.